Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam spesial dialog Tahun Emas Bank Bukopin. Pak Rifan, kita sekarang masuk sesi terakhir. Kukmin bersama Bukopin atau Bukopin bersama Kukmin. Bagaimana ke depan, Pak? Rencana ke depan, jadi penjelasannya tentang segmentasi ke depan, mana yang mau dibidik oleh Bukopin ini, kemudian bagaimana kita kan sudah masuk industri 4.0, harus teknologi, sudah ada apa namanya masuk cashless society kan Pak, branchless banking ya dan sebagainya. Silakan Pak. Ya, jadi kita akan menyusun ya bagaimana agar Bank Bukopin ini mempunyai pengembangan bisnis sampai dengan 2022 ya. Fokus tetap kepada segmen bisnis retail. Segmen bisnis retail ini adalah UMKM serta individual dan consumer ada di dalamnya. Komposisinya memang harus ekstrim, bahkan 67-70% adalah di retail. 60-70% retail. Sama persis ya dengan spirit yang Kukmin akan membangun. Nah, dengan adanya KB Kukmin ini kemudian yang ketika mulai dari nanti, bahkan ini sudah tidak menunggu sampai akhirnya ya, mereka tuh kemarin berkomitmen akan terus menambahkan kembali beberapa tenaga technical assistant baik di bidang teknologi, risk management sudah gitu ya, dan mereka akan melihat bahwa penerapan ini sudah bukan sesuatu yang ditunda atau sudah dalam pembahasan, karena 2 tahun mereka masuk dalam manajemen adalah proses due diligence yang sudah dilakukan dengan baik. Dengan demikian tidak lama ya, di tahun 2020 akhir ini kita harus sudah mulai mengeluarkan produk-produk pelayanan yang sudah menggunakan baik segi aspek produk maupun aspek teknologinya, bahkan ke tata kelola operasionalnya dengan menggunakan teknologi yang sudah diterapkan di Kukmin. Nah, dengan demikian maka ini akan membawa bahwa ya akhirnya kita kembali lagi ya, Bank Bukopin ini menjadi akan tampil sebagai market leader ya, khususnya di UMKM, yang sekarang kalau melihat komposisi 57% saja dibandingkan dengan semua industri perbankan, komposisinya kita yang tertinggi. Kita akan jaga tertinggi. Setara dengan pertumbuhannya kita akan jaga terus. Ya, 57, 60 kita akan jaga. Karena kalau dibanding dengan seluruh komparasi nggak ada yang setinggi dengan Bank Bukopin. Nah, dengan beberapa sebaran produk, bisnis proses yang kita akan lakukan dengan teknologi yang mereka miliki, maka peluang usaha ini semakin lebar. Cara akuisisi di pasar juga semakin lebar. Peranan teknologi membantu sangat sekali, bahwa peranan cabang pun mungkin kita tidak dengan membuka cabang, tetapi utilisasi atau fungsi cabang ini sebagai sebaran market akan semakin banyak ada di seluruh Indonesia. Dengan demikian kita harapkan bahwa KB Kukmin ini akan memberikan kontribusi yang baik kepada Bank Bukopin, termasuk kepada perekonomian Indonesia, karena yang bankable akan disentuh, yang unbankable akan disentuh, karena tetap aja ke mikro, tetap aja di UMKM, pembangunan swamitra tetap dilakukan. Saya kira itu Pak Primus. Berapa persen kredit Bukopin kepada korporasi Pak? Sekarang hanya sekitar 33%. 33. Ke depan itu akan dipertahankan dalam persentase itu atau akan diturunkan Pak? Lebih banyak secara portfolio dia akan tetap, tetapi secara persentase harus turun. Oh ya begitu ya. Nah ini korporasi untuk kredit kepada korporasi itu kan nggak gampang juga, perlu analisis yang cukup tajam, karena kalau salah-salah kan duitnya lebih banyak hilang Pak. Ini sektor mana aja yang dimasuki oleh Bukopin di korporasi ini Pak? Ya, sebetulnya kita pun memilih Pak, segmentasi apa sih yang ada di dalam korporasi. Di korporasi ini kita memang lebih ada beberapa dikonstruksi, terutama di BUMN ya.
kita membidangi di perusahaan karya, misalkan seperti itu. Yang lain nggak ada, ya. Infrastruktur ya. Infrastruktur ya, kita membantu dalam infrastruktur. Dan termasuk ada yang namanya tol laut juga kita ada di sana di bidangnya. Jadi biasanya di dalam komersial ini atau di korporasi ini kita bukan leader, ya kita bagian dari keterlibatan yang kadang-kadang juga terkait dengan ya nasabah-nasabah kita yang secara retail. Jadi contoh misalkan begini, karena kita punya nasabah-nasabah yang merupakan sub-sub bagian dari kontraktor dan sebagainya, sub-sub dari pengeja-pengeja dari perusahaan-perusahaan karya. Mau nggak mau kita harus terlibat karena kita akan mendapatkan, kalau mungkin Pak Brios masih ingat, kalau mengerjakan satu bank kan nanti supply chain-nya dibangun kan. Dari atas dan bawahnya harapannya ada semua melakukan transaksi di Bukopin. Nah ini yang kita harus masuk ke sana. Tetapi ke depan secara portfolio nggak akan dilakukan penambahan. Maka secara persentase ini udah maksimal. Pada saat kita tumbuh maka dia akan turun. Tapi portfolio tetap dipertahankan. Tahun ini kita masih dalam situasi pandemi ya. Kita lihat bahwa ternyata Indonesia belum mencapai puncak ya. Tiap hari naik terus ya. Nah, tahun ini ada berapa tambahan kredit sampai Desember, Pak? Ya, pada saat kita melihat sebelum krisis kita masih optimis dengan 10-11%. Tapi ini kayaknya harus direview, Pak ya. Bahkan untuk mencapai 5% saja mudah-mudahan ini membaik. Kita udah membuat stress test ya. Apakah pandemi ini kemudian selesai kemarin, contohnya apakah selesai di bulan Mei? Kira belum. Di bulan Juni belum. Ya sampai sekarang ini kredit praktis belum jalan. Sampai dengan, kalau prediksinya baru September running, maka ya kecil. Saya kira industri hanya cuma 3-4% kredit. Ya. Saya kira nggak ada masalah sebetulnya, karena bagi kita di komersial terutama ya. Tapi sekarang justru kita fokus bagaimana kita membuat perekonomian kerakyatan ini muncul. Maka kemarin fokus kita adalah bagaimana tetap menghidupkan di UMKM, di perdagangan khususnya. Karena supaya perdagangan tetap bekerja, tetap ada transaksional, account movement gitu ya, sehingga perekonomian masyarakat juga akan menjadi lebih hidup, lebih baik. Jadi dalam persentase ada sekitar 5% tahun ini pertumbuhan kredit? Ya, kurang lebih ya. Tapi mungkin kita juga akan harus mereview di semua industri ya. Saya kira mungkin kita harus mereview kembali. Tapi kita masih melihat, ya apalagi dengan kondisi ini kan kita melihat ya mudah-mudahan September membaik ya. Itu pun maksimal ya. Berarti cuma punya 4 bulan, maksimal hanya bisa sampai dengan 5%. DPK naik nggak Pak? DPK? So far nggak Pak. Bahkan kecenderungan kemarin kan pemakaian. Kecenderungan tidak naik, bahkan ada beberapa turun karena memang kalau kita lihat kan ini nggak cuma di perbankan. Bapak lihat di saving kayak emas dan sebagainya, terjadi redemption juga kan. Di pasar reksadana terjadi redemption juga. Saya kira ini sama Pak, di industri hampir nggak ada peningkatan yang signifikan tentang DPK. Bahkan utilisasi terhadap saving sudah mulai digunakan oleh nasabah. Kami kita yakini semua bisnis kan baru jalan dengan adanya new normal ini kan di bulan Juni gitu ya. Juni itu cycle-nya impact-nya baru di Juli sampai Agustus. Ya berharap Agustusnya akan membaik. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, 1-2 kalimat saja, bagaimana Anda memimpin Bank Bukopin Tbk untuk menaikkan kapitalisasi pasar Pak? Ukuran kepercayaan masyarakat kan di situ Pak, harga sahamnya naik Pak. Apa yang utama dilakukan Pak? Yang pertama, di tengah berbagai isu cara new normal ya, artinya dengan pola yang terjadi pada masa global atau dinamika global ini, maka yang paling penting adalah bagi saya adalah menjaga bagaimana tata kelola ini dilakukan dengan baik secara keuangan, likuiditas, modal, dan kemudian tetap menjaga pertumbuhan bisnis, terutama berbisnis baik dari bisnis kredit, ya, adalah pendapatan, kemudian menjaga bagaimana nasabah-nasabah tetap bisa memberikan kontribusi baik
Ya, bahkan kalau yang kita lakukan sekarang ini adalah menjaga stabilitas bisnis nasabah. Nah, ini harapan kita bahwa apa yang kita lakukan ini dapat memberikan kontribusi baik buat Bank Bukopin dan memberikan output kepercayaan terhadap nilai Bank Bukopin. Terima kasih Pak Arifan Ahmad Purwantono. Demikian spesial dialog Tahun Emas Bank Bukopin yang menghadirkan langsung Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk Arifan Ahmad Purwantono. Saya Primus Darimulu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.